Ini kepentingan publik. Setidaknya ada 3 hal yang kami laporkan di pimpinan KPK terkait hal ini. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Dalam berbagai sosialisasi, pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi daripada tes wawasan kebangsaan. Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah satu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan. Dan karena ini berkaitan juga dengan hak-hak kita sebagai orang yang akan menentukan masa depan kita, maka sudah sewajarnya informasi yang diberikan kepada kita adalah informasi yang benar. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa suatu hal yang menyangkut masa depan kita mencari informasi itu dan sama sekali kita tidak diberikan apa yang akan terjadi. Dan tentunya hal ini tidak kita inginkan terjadi pada kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Dan kedua adalah kami melaporkan pimpinan kepada Dewan Pengawas karena ini juga menyangkut suatu hal yang menjadi kepedulian kami terhadap anak perempuan kita, terhadap adik dan kakak perempuan kita. Kita tidak menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual dalam rangka tes wawancara seperti ini. Jika Bapak Ibu melihat bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK. Yang ketiga adalah kami melaporkan pimpinan kepada Dewan Pengawas terkait dengan kesewenang-wenangan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dapat kita lihat bahwa tanggal 4 Mei MK telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memberikan kerugian kepada pegawai. Jadi Bapak Ibu, pada tanggal 1 Mei, hanya 3 hari berselang, pimpinan mengeluarkan SK 652 yang notabene sangat merugikan pegawai. Menjadi tanda tanya pada kita, apa yang terjadi dengan pimpinan? Bukankah salah satu ajas KPK itu adalah kepastian hukum? Bukanlah putusan MK itu merupakan suatu keputusan yang bersifat binding dan final? Kenapa pimpinan justru tidak mengindahkan putusan ini, bahkan mengeluarkan putusan 652 yang sangat merugikan kami? Nah, dalam hal ini kami berpikiran, ada apa dengan ini? Nanti pihak Dewan Pengawas akan mengecek kepada pimpinan kenapa tidak mengindahkan putusan MK. Karena kami sebagai lembaga penegak hukum sangat menyadari bahwa di dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, kepastian hukum adalah satu ajas yang harus dipegang oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. Apa yang akan terjadi pada kepastian hukum kita kalau putusan MK yang bersifat binding tidak dilaksanakan dengan cara konsisten? Itu kira-kira teman-teman sekalian yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan laporan kami pada Dewan Pengawas terkait dengan pimpinan. Pak, itu pimpinan yang dimaksud siapa aja, Pak? Semua pimpinan. Karena sebagaimana kita ketahui, SK 652 ditandatangani oleh Bapak Firly Bahuri, dan kami berpikiran
itu adalah kolektif kolegial, sehingga semua pimpinan kami laporkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, silakan Pak Novel. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Nitip. Hari ini kami sebenarnya kembali bersedih ya. Bersedihnya karena kami harus melaporkan pimpinan KPK. Seharusnya pimpinan KPK itu kan dalam integritas tentunya baik. Harusnya begitu. Tapi dalam beberapa hal yang kami amati, itu ada hal-hal yang sangat mendasar dan kemudian kami lihat sebagai masalah yang serius. Tadi jadi rekan dari Hotman, Bang Hotman sudah menyampaikan poin-poin yang dilaporkan dan kami kembali lagi melihat pada ujungnya adalah kami khawatir ini ada upaya penyingkiran yang itu dilakukan dengan suatu pola-pola tertentu yang berlaku dengan semenang-menang dan ada upaya-upaya yang tidak jujur di sana yang di situ kemudian membuat seolah-olah ada proses yang orang-orang yang harusnya adalah pegawai-pegawai yang berlaku baik, yang berprestasi justru malah dibuat seolah-olah tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa kenapa kami bersedih, karena perilaku atau suatu pelanggaran kode etik berat atau kode etik yang serius ini terjadi bukan baru pertama kali. Tentu kawan-kawan memahami bahwa sebelumnya ada pimpinan KPK yang pernah diperiksa dan kemudian diputuskan melakukan suatu kesalahan dengan pelanggaran kode etik. Dan hari ini kami pun harus melaporkan kembali. Tentu kami tidak suka dengan situasi itu. Kami berharap pimpinan KPK benar-benar orang yang bisa menjaga etika profesi untuk berbuat dengan sebaik mungkin dan dalam koridor integritas. Karena kalau hal itu tidak dijadikan basis dari suatu tindakan atau perilaku, saya khawatir upaya pemberantasan korupsi pasti akan sangat terganggu. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan ini suatu keprihatinan dan kami berharap Dewan Pengawas bisa berlaku seprofesional mungkin demi kebaikan dan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Saya kira itu ingin disampaikan. Terima kasih. Ya, sebagai tambahan ya, terkait yang tadi saya sebutkan tadi, wawancara yang berbasis indikasi pelecehan seksual, gender itu ya, sekarang lagi dalam investigasi dari Komnas Perempuan juga. Kita tunggu bagaimana nanti hasil investigasi daripada Komnas, dan mungkin nanti hasil investigasi daripada Komnas bisa digunakan oleh Dewan Pengawas untuk memperkuat pemeriksaannya. Sebagai tambahan saja. Baik, terima kasih Ya. kawan semuanya. Terima kasih, Pak.